suatu masa yang dipenuhi kegelisahan dan kekacauan, ketika manusia semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dunia perlahan mulai memperlihatkan tanda-tanda kecil akan datangnya hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Dalam berbagai riwayat yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi terpercaya, disebutkan bahwa sebelum datangnya hari kiamat secara besar dan dahsyat, akan terlebih dahulu muncul tanda-tanda kecil yang mengisyaratkan bahwa akhir zaman telah dekat. Tanda-tanda kecil ini tidak datang sekaligus, tetapi hadir secara berangsur dan perlahan, seperti matahari yang terbit dari ufuk timur, naik sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mencapai puncaknya. Tanda-tanda kecil ini mencakup berbagai fenomena sosial, politik, alam, dan spiritual yang menyelimuti umat manusia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah munculnya pemimpin-pemimpin zalim yang memerintah dengan kekerasan dan keangkuhan, banyaknya fitnah dan pertumpahan darah di antara sesama manusia, maraknya perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dianggap biasa, serta munculnya orang-orang yang bodoh, namun diangkat menjadi pemimpin dan panutan. Masyarakat tidak lagi membedakan antara yang halal dan yang haram, yang benar dan yang salah. Para ulama sejati mulai dijauhkan dan dihina, sementara orang-orang yang dangkal ilmunya justru diberi tempat dalam urusan umat. Bencana-bencana alam pun mulai terjadi dengan intensitas yang mengkhawatirkan. Gempa bumi yang mengguncang tanpa peringatan, banjir besar yang menelan kota-kota, kekeringan panjang yang membuat manusia kelaparan, dan angin topan yang merobohkan bangunan-bangunan megah. Semua ini terjadi bersamaan dengan merosotnya moral umat manusia. Rasa kemanusiaan semakin hilang, dan kepentingan pribadi menjadi prioritas utama. Di tengah-tengah zaman yang penuh kegelapan ini, muncul satu sosok yang telah lama dinantikan oleh umat Islam. Ia bukan sembarang manusia, melainkan seseorang yang telah dijanjikan akan hadir sebagai penyelamat dan pemimpin umat di akhir zaman. Ia adalah seorang keturunan dari keluarga Nabi terakhir, seorang lelaki yang akan membawa kembali keadilan dan kebenaran di muka bumi. Ia adalah Imam Mahdi. Kisah tentang Imam Mahdi selalu dikaitkan erat dengan tanda-tanda kecil kiamat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak akan terjadi kecuali setelah dunia dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman. Imam Mahdi akan muncul ketika umat manusia telah kehilangan harapan, ketika kaum tertindas sudah tidak memiliki tempat untuk berlindung, dan ketika bumi berseru untuk keadilan. Ia akan datang bukan dengan kekuatan senjata semata, tetapi dengan kekuatan iman, kebenaran, dan ilmu yang murni. Kemunculannya akan menjadi penanda bahwa fase baru dalam sejarah umat manusia telah dimulai. Ia akan memimpin dengan adil, membela yang lemah, dan menghancurkan sistem-sistem tirani yang telah lama menindas. Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam perjuangannya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Isa akan turun dari langit dan bergabung dalam barisan Imam yang Mahdi, bersama-sama melawan kekuatan jahat yang dipimpin oleh Dajjal, makhluk pendusta terbesar dalam sejarah manusia. Namun sebelum semua itu terjadi, tanda-tanda kecil kiamat akan terus bermunculan. Umat Islam dituntut untuk senantiasa waspada dan memperbaiki diri. Kesadaran akan tanda-tanda kecil ini bukan untuk menebar ketakutan, melainkan sebagai peringatan agar manusia kembali kepada jalan yang lurus. Setiap peristiwa yang terjadi bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari skenario ilahi yang telah digariskan. Oleh karena itu, siapapun yang hidup di zaman ini seharusnya tidak hanya menjadi saksi dari tanda-tanda itu, tetapi juga menjadi bagian dari mereka yang bersiap menyambut pemimpin agung tersebut. Persiapan ini bukan dengan senjata, melainkan dengan membersihkan hati, memperbaiki amal, dan memperkuat keimanan. Karena ketika Imam Mahdi datang, ia akan memilih orang-orang yang jujur, amanah, dan beriman untuk mendampinginya dalam perjuangan menegakkan keadilan. Dengan demikian, tanda-tanda kecil kiamat tidak hanya menjadi pengingat akan akhir kehidupan dunia, tetapi juga menjadi jembatan menuju harapan baru dengan hadirnya seorang pemimpin yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Kehadirannya akan menandai permulaan dari kebangkitan spiritual dan peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran sejati. Kedatangan Imam Mahdi bukanlah sekadar peristiwa politik atau spiritual biasa. Ia adalah bagian dari sebuah skenario besar yang telah dirancang oleh Sang Pencipta sejak awal penciptaan manusia. Dalam berbagai sumber Islam disebutkan bahwa ia akan muncul dari arah timur dengan tanda-tanda yang tak dapat disangkal. Namanya akan serupa dengan nama Nabi terakhir, begitu pula dengan nama ayahnya. Ia tidak akan meminta kekuasaan, tetapi kekuasaan akan datang kepadanya, dan ia akan menolaknya hingga umat memaksanya untuk memimpin.
Semua itu terjadi karena umat telah lelah dengan pemimpin-pemimpin yang mengkhianati amanah dan menindas rakyat. Kehidupan sebelum kemunculan Imam Mahdi akan dipenuhi oleh kekacauan dan fitnah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan banyak pertikaian antar sesama umat, bahkan antar saudara seiman. Banyak darah yang tumpah sia-sia hanya karena perbedaan pendapat dan hawa nafsu. Ketika para pemimpin dunia saling memusuhi dan umat manusia berada di ambang kehancuran, saat itulah Imam Mahdi muncul sebagai cahaya di tengah gelapnya zaman. Salah satu tanda kecil yang sangat penting sebagai pengantar zaman Mahdi adalah munculnya banyak pemimpin yang memerintah dengan tangan besi, namun tidak adil. Mereka memperkaya diri sendiri, menjual kebenaran demi keuntungan duniawi, dan menindas rakyat yang lemah. Mereka berdalih membela agama, namun tindakannya bertentangan dengan ajaran kebenaran. Di zaman inilah banyak orang yang tersesat karena mengikuti para pemimpin yang menjual agama dengan harga murah. Di sisi lain, umat Islam pun berada dalam kondisi yang lemah. Umat tercerai-berai oleh sekat-sekat kebangsaan, fanatisme buta, dan kepentingan duniawi. Masjid-masjid dipenuhi orang, tetapi hati mereka kosong dari keikhlasan. Al-Quran dibaca dan dilagukan, tetapi tidak diamalkan dalam kehidupan. Sementara itu, para penjaga agama sejati dicaci, dibungkam, bahkan diasingkan. Namun, tidak semua manusia larut dalam kegelapan. Di balik hiruk-pikuk dunia yang semakin kacau, masih ada segelintir hamba yang senantiasa menjaga kesucian hati dan amal. Mereka berzikir dalam sepi, menangis dalam doa, dan berharap dalam iman. Kelompok inilah yang nantinya akan menjadi pendukung utama Imam Mahdi ketika ia muncul. Mereka tidak hanya berasal dari kalangan ulama, tetapi juga dari rakyat biasa yang ikhlas dan mencintai kebenaran. Setelah kemunculannya, Imam Mahdi akan menyatukan kembali umat Islam di bawah panji tauhid. Ia akan menegakkan kembali syariat yang telah ditinggalkan, menghapus kezaliman, dan memperbaiki tatanan dunia yang rusak. Ia akan memimpin dengan keadilan sejati, tanpa pilih kasih dan tanpa kepentingan pribadi. Dalam masa kepemimpinannya, bumi akan kembali subur, langit akan menurunkan hujan berkah, dan manusia akan hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Kedamaian ini bukan hanya di satu wilayah, melainkan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Orang-orang yang sebelumnya saling memusuhi akan saling memaafkan. Barang yang hilang tidak lagi diambil oleh yang menemukan, karena semua orang hidup dalam kelimpahan dan kejujuran. Bahkan binatang buas pun akan hidup berdampingan dengan manusia tanpa menimbulkan bahaya. Namun, masa ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah masa kepemimpinan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, dunia perlahan akan menuju kepada tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar ini jauh lebih dahsyat dan luar biasa dibanding tanda-tanda kecil. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang melata dari bumi, kabut yang menyelimuti seluruh dunia, dan runtuhnya sistem langit serta bumi. Tetapi sebelum semua itu terjadi, umat Islam masih memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri. Dengan memperbanyak amal saleh, mempererat ukhuwah, menjaga keimanan, dan memperbaiki akhlak, umat dapat menjadi bagian dari perjuangan Imam Mahdi. Ia bukan penyelamat yang membawa sihir atau keajaiban, tetapi pemimpin yang jujur dan kuat karena keimanannya. Maka, memahami tanda-tanda kecil kiamat dan kaitannya dengan Imam Mahdi bukan hanya sebagai bagian dari pengetahuan sejarah atau tafsir keagamaan, melainkan juga sebagai panggilan hati. Ia adalah seruan agar umat manusia kembali kepada fitrah, membangun kembali hubungan dengan Allah, dan menata ulang kehidupan di dunia yang sedang menuju akhir. Inilah saatnya untuk menata kembali harapan, agar ketika Imam Mahdi datang, kita tidak menjadi penonton, tetapi bagian dari barisan yang mengusung panji kebenaran. Setelah Imam Mahdi muncul dan mulai menegakkan kembali keadilan, ia akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Dunia saat itu bukanlah tempat yang ramah bagi kejujuran dan iman. Banyak kekuatan besar, baik dari dalam maupun luar umat Islam, yang akan merasa terancam dengan bangkitnya kekuatan yang menjunjung tinggi kebenaran dan syariat. Namun, Imam Mahdi bukanlah seorang pemimpin biasa. Ia memiliki tekad yang kuat, dibimbing oleh cahaya ilahi, dan didukung oleh orang-orang yang tulus dalam keimanannya. Pertempuran pertama yang besar akan terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar wilayah Syam. Disinilah banyak hadis menyebut akan terjadi konflik besar antara kebenaran dan kebatilan. Pasukan Imam Mahdi akan berhadapan dengan pasukan-pasukan tirani yang bersekutu untuk menghancurkannya. Namun, dengan izin Allah, Imam Mahdi dan pasukannya akan meraih kemenangan demi kemenangan, bukan karena jumlah atau kekuatan militer semata, melainkan karena keimanan dan kesucian perjuangan mereka. Kemenangan demi kemenangan ini membawa dampak luar biasa bagi dunia.
Negara-negara yang tadinya tunduk kepada sistem yang zalim mulai menyadari cahaya keadilan yang dibawa oleh Imam Mahdi. Rakyat yang sebelumnya tidak peduli mulai berbondong-bondong masuk dalam barisan perjuangan. Di saat dunia mulai menyambut perubahan ini, datanglah kabar besar. Turunnya Nabi Isa dari langit. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda besar kiamat, tetapi ia sangat erat hubungannya dengan misi Imam Mahdi. Nabi Isa tidak turun untuk membawa syariat baru, melainkan untuk membenarkan syariat Nabi terakhir dan memperkuat barisan kebenaran. Ia akan salat di belakang Imam Mahdi, sebagai bentuk pengakuan bahwa pemimpin umat saat itu adalah Imam Mahdi, dan bahwa misinya adalah melanjutkan perjuangan Islam yang murni. Inilah momen yang sangat agung dalam sejarah umat manusia, ketika dua tokoh besar akhir zaman bersatu dalam satu tujuan. Bersama-sama, mereka akan menghadapi musuh paling berbahaya, Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang sangat menyesatkan, yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menipu manusia dengan ilusi dan tipu daya. Ia mengklaim sebagai Allah, dan banyak orang yang mengikuti karena tergoda dengan kekuasaan dan kemewahan yang ia tawarkan. Namun, Nabi Isa lah yang akan mengakhiri kebohongan besar itu. Dalam pertempuran yang singkat namun menentukan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, wilayah yang kini dikenal berada di Palestina. Dengan tewasnya Dajjal, kebenaran kembali memimpin dunia. Setelah kemenangan besar tersebut, dunia mengalami masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak wafatnya Nabi terakhir. Hukum Islam ditegakkan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Tidak ada lagi kemiskinan karena kekayaan dibagikan dengan adil. Tidak ada lagi permusuhan karena semua pihak belajar untuk memaafkan dan saling mengasihi. Umat manusia hidup dalam damai dan bumi mengeluarkan berkahnya dari setiap penjuru. Masa ini dikenal sebagai masa keadilan global, di mana seluruh penduduk dunia merasakan manfaat dari kepemimpinan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Namun, sebagaimana dunia ini tidak abadi, masa damai itu pun akan berakhir. Setelah wafatnya Imam Mahdi dan Nabi Isa, manusia kembali perlahan-lahan tergelincir dalam kesesatan. Tanda-tanda besar kiamat lainnya mulai bermunculan satu persatu. Di antaranya adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa perusak yang selama ini tertahan di balik dinding besar dan kemudian dilepaskan oleh Allah. Mereka turun dengan cepat, merusak bumi dan menghancurkan tatanan yang telah dibangun. Mereka membuat kerusakan besar dan hanya dapat dihentikan dengan doa Nabi Isa yang memohon perlindungan kepada Allah. Lalu, bumi akan diguncang oleh bencana-bencana yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Matahari akan terbit dari arah barat, yang menandai tertutupnya pintu tobat. Semua amal tidak lagi diterima. Bumi mengeluarkan binatang melata yang berbicara kepada manusia, menegaskan siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Langit mulai runtuh, dan lautan meluap menenggelamkan daratan. Pada akhirnya, sangkakala ditiup oleh malaikat, dan semua makhluk hidup di bumi pun mati. Inilah penutup dari seluruh perjalanan dunia, penanda bahwa kehidupan dunia telah usai dan akan digantikan dengan kehidupan yang kekal di akhirat. Kisah tentang tanda-tanda kecil kiamat dan kemunculan Imam Mahdi bukan sekadar ramalan atau legenda. Ia adalah panggilan untuk bangkit, untuk memperbaiki diri sebelum terlambat. Ia adalah peringatan bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan bahwa setiap manusia punya peran dalam menentukan nasibnya di akhirat kelak. Setiap doa, amal, dan niat baik yang dilakukan hari ini adalah bekal untuk menghadapi masa-masa itu. Jangan abaikan waktu yang tersisa. Dunia tengah berputar menuju akhirnya, dan hanya mereka yang sadar yang akan selamat dalam fitnah akhir zaman. Setelah seluruh tanda-tanda besar kiamat mulai terwujud dan dunia memasuki fase-fase akhir dari keberadaannya, manusia yang tersisa akan hidup dalam keadaan ketakutan, kebingungan, dan penyesalan. Mereka yang selama hidupnya tidak pernah mau memperhatikan peringatan, kini menyadari bahwa waktu untuk bertobat telah habis. Saat matahari terbit dari arah barat, langit berubah warna menjadi merah pekat, dan udara terasa berat oleh tekanan yang tidak kasat mata. Bumi bukan lagi tempat yang layak untuk dihuni. Para manusia yang tersisa hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka mulai mencari tempat berlindung, tetapi tidak ada lagi tempat yang aman. Air laut meluap dan menenggelamkan daratan. Gunung-gunung meletus dengan dahsyat dan melontarkan lahar ke segala penjuru. Langit meredup dan bintang-bintang berja Allah, seperti lentera yang padam. Semua ini adalah tanda bahwa alam semesta sedang menuju kehancurannya yang pasti. Di tengah kekacauan tersebut, malaikat Israfil mendapat perintah dari Allah untuk meniup sangkakala. Tiupan pertama membuat seluruh makhluk hidup, manusia, jin, hewan, bahkan malaikat tertentu, mati seketika. Tidak ada satupun makhluk yang sanggup bertahan.
Inilah yang disebut sebagai kehancuran besar saat kehidupan dunia benar-benar berakhir. Bumi menjadi sunyi, tidak ada lagi suara manusia, tidak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Semua menjadi gelap, hening, dan hampa. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Setelah waktu yang hanya diketahui oleh Allah, sangkakala akan ditiup kembali untuk kedua kalinya. Inilah saat kebangkitan. Semua manusia sejak nabi pertama hingga manusia terakhir dibangkitkan kembali dari kuburnya. Tubuh-tubuh yang hancur dan membusuk dikumpulkan kembali oleh kuasa ilahi dan setiap jiwa dikembalikan kepada jasadnya. Mereka bangkit dalam keadaan bingung dan ketakutan, berjalan menuju padang mahsyar yang luas, tempat pengadilan agung akan dilangsungkan. Di padang mahsyar, manusia berdiri tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak disunat. Tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan amalnya. Semua akan ditampilkan dengan jelas dalam lembaran-lembaran amal yang akan dibagikan. Manusia hanya bisa menunggu dengan penuh harap, cemas, dan ketakutan. Matahari didekatkan sejauh 1 mil di atas kepala, membuat sebagian orang tenggelam dalam keringat mereka sendiri, sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Saat itulah datang pertolongan dari para nabi. Setiap nabi berdoa untuk keselamatan umatnya, tetapi hanya satu yang mendapat izin untuk memberikan syafaat agung, nabi terakhir. Beliau bersujud dalam waktu yang lama, memohonkan pengampunan untuk umat manusia. Dengan izin Allah, syafaat pun diberikan. Beberapa manusia diselamatkan dari siksa berkat syafaat ini, sementara yang lain harus menanggung akibat dari amal buruknya sendiri. Imam Mahdi, meskipun telah wafat jauh sebelum hari kebangkitan, akan menjadi bagian dari mereka yang dimuliakan. Ia adalah pemimpin yang adil dan pengikut setia kebenaran, dan ia akan menjadi saksi bagi umatnya di hadapan Allah. Orang-orang yang mengikuti perjuangannya, yang menjaga keimanan di tengah fitnah dunia, akan dibangkitkan bersama dalam keadaan terang dan wajah yang bercahaya. Mereka masuk ke dalam barisan orang-orang yang beruntung, yang akan melintasi syirat dengan cepat dan memasuki surga. Namun, bagi mereka yang menolak kebenaran, yang menertawakan peringatan, yang menyepelekan tanda-tanda kiamat, yang tidak peduli dengan perjuangan Imam Mahdi dan Nabi Isa, hari kebangkitan adalah hari penyesalan yang tiada tara. Mereka akan melihat amal mereka berubah menjadi debu yang berterbangan, dan wajah mereka menghitam karena malu dan takut. Mereka tidak memiliki pembela, tidak ada pertolongan, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Maka, kisah panjang tentang tanda-tanda kecil kiamat, kemunculan Imam Mahdi, dan seluruh rangkaian peristiwa akhir zaman adalah sebuah narasi agung yang bukan untuk ditakuti semata, tetapi untuk direnungkan. Ia mengingatkan manusia akan tujuan utama penciptaannya, untuk menyembah Allah, berbuat kebaikan, dan menjaga fitrah yang suci. Selama waktu masih tersedia, selama nafas masih berhembus, setiap insan masih punya kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi bagian dari barisan yang selamat. Jangan biarkan kehidupan ini berlalu begitu saja tanpa makna. Persiapkan diri, karena waktu tidak menunggu siapapun. Setelah proses hisab dimulai, setiap jiwa akan diadili dengan sangat teliti dan adil. Tidak ada satu amal pun, sekecil apapun, yang akan luput dari perhitungan. Allah yang Maha Mengetahui akan membuka segala rahasia yang selama ini tersembunyi. Lidah manusia dikunci dan anggota tubuh mereka yang berbicara. Tangan, kaki, bahkan kulit akan menjadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia. Mereka yang selama hidupnya menzalimi, mencuri, berbohong, dan merusak akan mendengar tubuh mereka sendiri memberikan kesaksian yang tak bisa dibantah. Di hari itu, tidak ada lagi kekuasaan, harta, atau jabatan yang bisa menyelamatkan seseorang. Satu-satunya hal yang bernilai hanyalah amal saleh yang tulus karena Allah. Banyak orang yang dulunya disanjung di dunia, ternyata tidak memiliki amal yang cukup untuk menyelamatkan dirinya. Sebaliknya, orang-orang yang sederhana, yang amalnya tersembunyi dan tak pernah dikenal dunia, justru mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah karena keikhlasannya. Di tengah kekacauan hisab itu, muncul sekelompok wajah yang berseri-seri. Mereka adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya selalu istiqomah, yang menjaga dirinya dari dosa, yang menegakkan kebenaran sekalipun sendirian. Banyak di antara mereka adalah pengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa yang setia. Mereka yang dulu dianggap asing dan tidak diperhitungkan, kini dimuliakan. Wajah mereka bercahaya karena iman, dan mereka mendapat kabar gembira dari para malaikat. Mereka adalah calon penghuni surga. Kemudian, datanglah momen yang paling menentukan, yaitu penimbangan amal. Mizan, timbangan amal, ditegakkan dengan keadilan sempurna. Di satu sisi, amal baik seseorang diletakkan, dan di sisi lain amal buruknya. Tidak ada kecurangan,
tidak ada kelalaian. Bahkan satu senyuman yang tulus, sebutir debu sedekah, atau satu kalimat zikir yang ikhlas akan masuk dalam timbangan dan bisa menjadi penyelamat. Begitu pula dengan satu kebohongan, satu kezaliman kecil, atau satu bisikan kemunafikan bisa menjadi penyebab celaka. Setelah penimbangan, manusia diarahkan untuk melintasi syirat, sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Syirat lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Semua manusia harus melaluinya. Ada yang melintasinya secepat kilat karena amalnya yang penuh. Ada yang melintasinya tertatih-tatih, tersandung dan tergores, namun tetap berhasil sampai ke seberang. Namun, ada pula yang jatuh ke dalam neraka karena dosa-dosanya terlalu berat dan tidak ada yang menyelamatkannya. Neraka, tempat siksaan yang penuh kengerian, diperlihatkan kepada mereka yang durhaka. Api yang menyala-nyala, azab yang tiada henti, makanan dan minuman yang menghitamkan wajah dan menyiksa perut, semua itu menjadi balasan bagi mereka yang membangkang terhadap peringatan Allah. Suara jeritan dan tangisan terdengar tiada henti dari dalamnya. Mereka yang tidak percaya pada tanda-tanda kiamat yang menertawakan dakwah para nabi dan wali, kini tidak bisa berbuat apa-apa selain merintih dan meminta kesempatan kedua yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Sebaliknya, surga diperlihatkan dengan segala kenikmatannya. Sungai-sungai yang mengalir jernih, istana-istana megah dari cahaya, taman-taman yang rindang, dan buah-buahan yang bisa dipetik sesuka hati. Tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada kesedihan. Setiap penghuni surga merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Di sanalah para nabi, syuhada, orang-orang saleh, dan mereka yang jujur berkumpul. Mereka bersyukur atas rahmat Allah, karena sesungguhnya tidak satupun dari mereka bisa masuk ke dalam surga tanpa rahmat dan pengampunannya. Imam Mahdi yang selama hidupnya memimpin dengan adil dan sabar akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Ia akan disaksikan oleh umatnya dan mereka akan mengenangnya sebagai pemimpin sejati yang tidak pernah tunduk kepada kezaliman. Para pendukungnya yang mengorbankan dunia demi kebenaran akan berdiri bersamanya, menikmati pahala perjuangan mereka yang tidak pernah sia-sia. Maka, kisah tentang tanda-tanda kecil kiamat, kemunculan Imam Mahdi, peristiwa akhir zaman, hingga hari pembalasan, bukanlah sekadar dongeng atau narasi masa lalu. Ini adalah rangkaian peringatan yang nyata dan pasti. Setiap jiwa akan mengalaminya. Setiap manusia akan berdiri di hadapan Allahnya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Waktu kita di dunia adalah masa persiapan. Tidak ada yang tahu kapan saat itu tiba. Namun, selama detak jantung masih berdetak dan nafas masih mengalir, kesempatan untuk berubah, bertobat, dan memperbaiki diri masih terbuka lebar. Jadikan kehidupan ini sebagai perjalanan menuju kebahagiaan abadi, bukan penyesalan abadi.